Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Cak Bowo. Ya. Nah, tadi kan marak sekali ya, yang namanya kejahatan perbankan itu ternyata macam-macam ya, Cak Bowo ya. Mulai dari skimming ATM tadi, kredit fiktif, dan masih banyak lagi lainnya ya. Apalagi yang melibatkan orang dalam juga. Nah, berkaitan dengan itu kan sekarang lagi marak-maraknya juga ya, mungkin karena juga di sisi lain perkembangan teknologi juga memberikan dampak yang ada positifnya, ada juga negatifnya Ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal itu Cak Bowo, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah ya supaya kejahatan-kejahatan perbankan ini tidak semakin marak gitu, Cak. Apa nih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Harus adanya sesuatu yang berhubungan dengan pertama, kerahasiaan-kerahasiaan perbankan harus dijaga sesuai dengan aturan-aturan dari perbankan sendiri. Kemudian Ya. setiap menggunakan ATM atau password atau data-data yang kebetulan ini harus dirahasiakan. Ya tadi ada 3 hal ya pembobolan bank Ya. itu yang saya sampaikan ya tadi ya. Kemudian, Kemudian ketika mengeluarkan ATM, ya ini ATM nih, ini harus ada chipnya, ada proteksinya. ya. Harus jangan sampai enggak seperti ini. Kemudian harus memberikan satu sosialisasi. Contohnya, Ya. kalau kita melihat Bank BRI, ATM-nya di daerah-daerah itu ada. Ya. Bank BRI di mana pelosok-pelosok pelosok ya. ada itu kan sepi. Mm-mm. Ketika kesunyian Mm-mm. dalam hal ini kan bisa direkam. Ya. Kecuali ini harus diberikan sosialisasi. Kalau ke ATM ngambil ini harus ada sesuatu yang rame. Jangan sepi-sepi. Kalau sepi-sepi ini bisa terekam. Ngambil dan itu bagaimana kalau supaya nggak terekam? Ditutupilah. Ya toh dengan tangan kalau mau kalau apal nih Ya. sambil gini nggak apa-apa sih mama tutup sambil begini ya aman, yang penting aman. Itu harus diberikan sosialisasi seperti itu sehingga nasabah itu ayem. Bu hati-hati ya kalau mau ngasih ATM tuh kalau sekarang di daerah-daerah nih, kalau di pusat-pusat saya kira agak susah. Kenapa? Mesti ketahuan. Ya toh kalau di daerah kan sepi berapa itu kan bisa kenanya kan harus di daerah-daerah kenanya. Kenapa? Ya. Itu untuk modusnya cepat sekali sana. Ya. Nah, setelah tahu ATM-nya dia lari, sudah tahu nanti digandakan. ATM-nya bisa digandakan. Nah, karena nggak ada chipnya itu, maka ini tanggung jawab bank sekali. Nah, BRI sekarang agak susah juga. Susahnya demikian. Ketika ada ATM ini bekerja semua, gerak semua. Khususnya para IT-nya, kan gerak semua. Gitu, gerak salah satu dan semuanya gerak semua. Jadi lembur juga begitu. Data-data ini penting sekali. Jadi ngomong data-data bagaimana verifikasi data-data sekali. Jadi seringkali orang BRI ini lembur. Jadi kerjanya susah juga gara-gara ini juga. Tapi itu kan untuk kenyamanan, keamanan dan aman bagi nasabah kan. Bank ini kan aliran perputaran dananya masyarakat kan. Iya, betul. Jangan sampai dana masyarakat ini kebajak. Namanya buat dibajak tapi didel alias dirampok. Tapi rampoknya sekarang kalau rampok dulu, rampok itu ada orangnya kan begitu. Wah kayak gitu. Sekarang enggak ngerampok ini. Rampok secara halus, ya toh? Rampok halus, rampok seperti inilah. Kenapa? Enggak akan dipukuli. Kalau rampok dengan kekerasan, ditembak, dilubangkan, sekarang rampok ini siapa yang berani? Nah makanya itu kalau seperti itu ya orang-orang yang punya teknologi canggih itu enak. Cara ngambilnya, cara bobolnya gampang. Iya. Ngobol yang intelek, ngobol yang edukatif seperti ini. Iya. Maka belajarlah, pinterlah seperti itu. Jangan sampai nanti nggak pinter, kasihan. Kalau nyuri sepeda motor tembak, ini dibuang kan kasihan kan. Kalau ini kan enak. Makan sekolah yang minta enak, karuan seperti itu kan. Iya. Tapi jangan pergunakan dengan adanya seperti ini maka sekarang antara alat, tenaga manusia, tenaga berhubungan dengan teknologi akan terbajak nanti. Ini sudah harus. Kenapa? Harus kondisinya demikian. Iya. Karena Jadi orang yang proteksi ya, Cak ya. Perampoknya itu lebih lihai lagi. Kalau dulu perampok itu ganas-ganas,
Oh, kayak abang jampang, abang kiri. Sekarang enggak, orangnya harus halus, kalem, nggak taunya, bobolnya seperti itu. Kenapa? Dia pakai tenaga teknologi, jadi seperti itu. Ya itu sudah memang kondisinya, masa harus sekarang pakai tenaga seperti itu, ya, kan nggak bisa lagi kan, sudah. Nah, oleh karena itu perlu adanya satu, harus memang hati-hatian, jangan ada kelalaian, ketedoran tentang masalah data atau alat yang digunakan untuk kepentingan nasabah. Untuk jalan uang masuknya dari nasabah itu penting sekali. Kemudian cara-cara sekarang ini kalau di desa-desa ini hati-hati, jangan sampai ketika mau ngambil ATM itu nggak ditutupi. Berbahaya sekali, nanti dilirik gini, direkam gini, sudah habis uangnya ya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi perbankan untuk memberikan pelayanan yang baik, kenyamanan yang baik. Jangan lupa ATM-nya harus ada chipnya. Kalau dari sisi pemerintah mungkin ada regulasi yang khusus nggak, Cak Bowo, untuk masalah-masalah seperti itu? Regulasinya saya kira oke. Jadi ini bukan regulasi, tapi ini di luar regulasi. Teknologi nggak menjangkau ini. Untuk mengamankan seperti itu. Nah, mengamankan itu harus ada mensosialisasikan tentang bagaimana caranya untuk mengambil ATM. Ini ATM loh. Kalau di perbankan ini susah. Kenapa? Uangnya kelihatan di sana, pakai tabungannya, pakai rekeningnya dan sebagainya kan kelihatan. Tapi yang kelihatan ini ketika di ATM, bagaimana caranya menggunakan ATM dengan baik. Jangan sampai orang desa-desa kan pokoknya orangan lugu-lugu pokoknya dibuka nggak taunya ada di anjungannya dari ATM itu ada rekaman sehingga digandakan. Ini penting sekali lah. Oleh karena itu juga harus dijaga juga orang-orang dalam perbankan. Berbahaya sekali ketika dia itu membocorkan tentang kerahasiaan-kerahasiaan itu dibocorkan pada orang lain yang bisa untuk apa? Untuk membobol ini berbahaya. Ada kerjasamanya, ada persekongkolan yang jahat, berbahaya sekali. Jadi kalau memang merekrut orang bank, harus merekrut orang-orang yang memang punya loyalitas yang tinggi, punya kreativitas yang tinggi. Jangan sampai nanti punya tujuan tertentu di situ jadi musang berbulu domba itu lagi kambing berbulu domba ngerusaha itu lain, itu bahaya. Itu lebih baik jangan memberikan orang seperti ini. Kalau bahaya sekali. Kenapa? Ini merupakan satu data semua. Passwordnya, akunnya semua ini data. Berbahaya setelah data ini diberikan pada rahasia ini dibobolkan pada orang, berbahaya. Maka perlu sekali adanya ketika memberikan suatu informasi, memberikan tentang menyangkut tenaga perbankan apalagi BRI ini, harus benar-benar orang yang loyal. Jangan sampai meskipun pinter nggak loyal percuma. Lebih baik pakai orang yang setengah pinter aja, tapi yang penting ikhlas dan loyal. Kalau orang pinter dengan adanya dia tidur sama pakai handphone aja bisa kena. Itu berhati-hati. Nah, lebih baik seperti itu. Oke, mungkin yang ingin disampaikan apa nih? Perlu sekali bahwa perbankan sekarang ini hati-hati karena ini uang masyarakat yang ada perputaran masyarakat, bukan uang bank sendiri ya toh. Ini hati-hati. Perlindungan dari nasabah harus diperhatikan. Ketika nggak diperhatikan, ingat adanya Bank Senturi, Bank BLBI, Bank Bali, Bank Mega dan lain-lainnya itu kalau nggak salah seperti itu. Ya harus hati-hati. Dengan demikian penting sekali untuk menjaga agar stabilitas dalam menyangkut data yang ada di perbankan. Stabilitas dalam arti bukan stabilitas negara, tapi membuat suatu kerahasiaan, perlindungan, jadi setirinya, jadi data-data dari nasabah sehingga nanti dipercaya. Saya juga mengucapkan pada BRI, kalau dia ada sesuatu yang berhubungan kena kesalahan bank, langsung dibayar. Jadi tidak ada sesuatu yang nantinya menjadi suatu konflik, menjadi suatu rasial, menjadi suatu pengambilan yang begitu banyak sekali berbahaya. Tapi sudah tertutup hari inilah yang namanya cakep, jadi tanggung jawab. Jangan sampai seperti bank-bank yang lainnya itu, ketika ada masalah tinggal ini bank bencong gitu ya. Terima kasih untuk edukasinya pada malam hari ini, Cak Bowo. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini juga memberikan banyak manfaat sekali ya bagi pemirsa yang ada di rumah tentunya.
Baik pemirsa, demikian Hukum di Mata Bawah untuk edisi kali ini. Saya Fariame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.